misi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak misinya? Rasul sendiri yang katakan, innama bu'aitu liutamima makarimal. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Apa di antara akhlak yang baik? Rasulullah tegakkan supremasi hukum. Kalau udah menyangkut hukum nggak pandang bulu, mau anak pejabat, mau anak konglomerat, mau anak aparat, pokoknya kalau dia salah dihukum. Tuh Rasul. Pernah dulu ada seorang perempuan namanya Fatimah Al-Mahzumiyah. Dia anak bangsawan tapi mencuri. Nah, di zaman Rasul orang mencuri dipotong tangannya. Tapi mengingat ini ada bangsawan, akhirnya diutus Usamah untuk melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di hadapan Nabi, Nabi ngomong apa? Ya Usamah, apakah kau bela orang yang sudah nyata-nyata salah? Kalau anak Fatimah binti Syarafat laqata'tu yadaha, andaikan Fatimah anakku muncul, aku potong tangannya. Itu Rasulullah. Ya, apa? Di antara lain supremasi, tegakkan hukum setegak-tegaknya, jangan pandang bulu. Begitu. Hatta anak presiden kalau salah tangkap. Gitu. Anak menteri salah tangkap. Gitu. Anak aparat salah tangkap. Tuh kalau ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesikat-sikat aja dah. Apalagi misi Rasulullah, kesetaraan. Kesetaraan, kita semuanya sama nih, anak manusia. Rasulullah waktu haji wada beliau sampai mengatakan la fadla li arabiyyin wala a'jamin illa bi taqwallah. Tidak ada bedanya, tidak ada kelebihan orang Arab atau non Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan orang itu karena takwanya, bukan karena nasabnya. Betul betul. Iya. Makanya ada seorang penyair mengatakan luar biasa ini. Kunibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Hei, jadilah Anda keturunan suku mana saja, yang terpenting berakhlak, beretika, bermoral. Kalau itu yang jadi barometer, yang fika mahmudu anin nasabi, nanti keturunan mana saja akan menguji Anda. Sekarang saya tanya, ada nggak sih orang Jawa? Orang Jawa ada orang Jawa, orang Sunda, Bejibun emang kampungnya. Orang Batak ada orang Batak sini, orang Betawi. Siapa yang pengen lahir di Betawi? Kalau lahir boleh milih, saya kepengennya bukan lahir di Betawi, bukan di Bidan, pengennya lahirnya di dalam Ka'bah Baitullah. Kalau lahir adalah pilihan, tapi takdir kita lahir di mana? Di Betawi. Takdir kita lahir di Bogor, takdir bukan pilihan. Orang Jawa gak lebih hebat dari orang Betawi, orang Betawi gak lebih hebat dari orang Sunda, orang Sunda gak lebih hebat dari orang Medan gak lebih hebat dari orang Padang. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah takwanya, bukan nasabnya. Betul betul. Takbir. Iya. Yang mentang-mentang lu orang Arab, enak-enaknya baik lu mulut lu ngomong. Barangan sampean. Gak boleh begitu Pak. Luar biasa ini. Lihat Allah nyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, tanpa pandang bulu, kami ciptakan kalian dua jenis. Gak ada jenis ketiga. Kalau ada jenis ketiga, itu namanya penyimpangan penyakit. Apa namanya? LGBT.
Kalau orang kampus bilang apa? Laki tulang lunak. Jenis cuma dua, laki perempuan, nggak ada jenis ketiga. Maka ibu-ibu kalau punya anak, tuh Rasulullah sempurna tuh mengajarkan kita sebagai orang tua. Kalau anak sudah umur 10 tahun, tidurnya pisahin. Bang kalau nyampur nanti tuh anak laki-laki akan meniru kelakuan anak perempuan. At-tabiatu tasrikut tabiah, tabiat mencuri tabiat, gitu. Pisahin. Ibu kalau punya anak perempuan kasih boneka-bonekaan, boneka Barbie. Kalau punya anak laki bocah kasih apaan? Pistol-pistolan. Begitu, jangan dibalik. Punya bocah laki dikasih apa? Boneka Barbie. Ya kemayu ntar gedenya. Punya anak perempuan dikasih pistol, jadi apa ntar? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada Indonesia, ada Jepang, ada Singapura, dan itulah sunatullah. Bahkan diperkecil, wa qabaila, bersuku-suku. Itu tadi itu suku kita banyak banget. Nggak ada yang membedakan kita, sama di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan takwa. Kenapa? Barometer seseorang bukan dari mana dia berasal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itu yang paling mulia. Bukan nih gue keturunan Arab. Emang kalau keturunan Bogor bagaimana? Takbir. Lu jangan mau dikerjain. Ini kan apa? Maaf ya, ini saya harus bongkar juga. Ini kan Belanda nih urusannya dulu. Belandanya hengkang, ajarannya masih ada. Kenapa? Belanda dulu ngebagi menjadi 3. Ya, ada Eropa, ada Asia, ada Inlander pribumi. Luar biasa nih. Nah, mudah-mudahan para oknum kita doakan mereka sadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi barometer seorang dilihat dari mana? Dari takwanya, bukan dari mana dia berasal. Yang terakhir, ya, Rasulullah mengajarkan kita cinta tanah air. Emang ada tuh ajarannya, lihat di Sahih Bukhari. Rasulullah kalau beliau pergi dari kota Madinah, begitu balik, lihat tembok-tembok kota Madinah, lihat rumah-rumah Madinah, dia pacu kudanya dengan cepat. Kenapa? Min hubbiha, karena cintanya Rasulullah pada kota Madinah. Itu namanya kan nasionalisme namanya. Apa bedanya kalau kita cinta kepada tanah air kita sebagaimana Rasul cinta kepada Madinah? Makanya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Indonesia bukan milik Aulia Tarim, bukan. Indonesia milik kita. Maka tuh ada lagunya. Ayo kita nyanyi dah. Indonesia tanah air, pusaka abadi nan jaya. Terus Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja. Ya pada kagak apa. Di sana tempat lahir beta. Terusin. Terakhir 5 menit. Tadi saya ngomong akhlak, Pak, Bu, bagaimana caranya kalau kita punya akhlak baik menjadi baik? Dua, kata ulama bilang. Yang pertama apa? Bil mujahadah, bersikeras ingin merubah. Contoh nih, Bapak malas sholat tahajud, ada nggak jamu kuat tahajud, ada nggak? Bapak malas sholat duha, ada nggak jamu gesit sholat duha?
Caranya bagaimana? Kita bersikeras, kerahkan kemampuan. Emang pertanyaan berat, pertamanya berat, yang kedua enteng, yang ketiga butuh, gitu. Mau doanya enggak? Mau doanya enggak? Ibu mau nggak doanya? Biar kita rajin tahajud. Mau? Ayo ikutin bacanya. Allahumma, kurang kompak. Allahumma, Allahumma, paksain. Itu doanya tuh. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ya, apa Bu? Allahumma. Yang kedua apa? Bisuhbati sholihin, temani orang-orang soleh. Kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajannib wal tashab hudita maniftatan. Temani orang yang baik, temani orang yang punya ilmu, ustaz, kiai, ajengan, temenin. Wal huda, orang yang punya petunjuk, rajin ibadah, temenin. Jauhi orang yang suka bikin fitnah, bikin hoax, jauhi. Pak sekalian, itu saya viral memang. Saya dianggap katanya benci sama habaib. Siapa yang bilang? Jadi yang saya bicarakan bukan saya benci sama habaib. Yang soleh kita deketin, kita ambil ilmunya, tapi oknumnya hajar. Begitu. Paham apa paham? Jangan salah paham, saya dianggap benci sama habaib. Guru saya, lo hajar tuh habib yang gak bener. Katanya orang ajam gak pantas nasihatnya habaib. Bilang sama mereka, kalau ente gak pantas, bilang ente juga keturunan Nabi Nuh, kata gitu. Nabi apa? Iya, tuh guru saya hebat. Sekarang nih kita lagi dilanda. Nah mudah-mudahan gini aja lah. Ya, apa yang Bapak lihat, apa yang lihat, mudah-mudahan oknumnya pada sadar. Jangan lagi bikin makam palsu. Enggak. Itu ada 3.000 makam palsu, luar biasa. Udahlah, saya nggak cerita yang lain. Ya, jangan salah paham. Nih, orang Betawi berani nasihatin Habib, jangan diem aja Habib salah. Bener apa bener? Jadi yang soleh kita deketi, yang oknum kita nasihatin. Begitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.